Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Bimantoro. Saya dari kelompok 1 dengan NIM 201 001 0011 200696. Perkenalkan, nama saya Dia Nur Aprida, NIM saya 2010 11 2004 98. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Muknur dan NIM saya 201011200489. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafiz. NIM saya 20 10 11 20 05 06. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Syahira dan NIM saya adalah 2010 11 2004 91. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Putri dengan NIM 20 10 11 200 494. Perkenalkan, nama saya Siti Masruroh dengan NIM 20 10 11 200 707. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Audit PDE. Nah, pembahasan yang pertama itu tentang pengertian PD. Nah, pengertian PD secara sederhana, komputer dapat diartikan sebagai seperangkat alat elektronik yang dapat dipakai untuk memproses data atau fakta. Pemrosesan data secara elektronik tersebut sering disebut dengan PDE dengan kepanjangan pemrosesan data elektronik, atau sering disebut EDP, artinya Electronic Data Processing. Dalam PD, yang sering terjadi adalah proses pemasukan masukan, penyimpanan, pengelolaan yang mencakup kalkulasi, klarifikasi, dan manipulasi data atau fakta, penampilan, dan pengendalian. Karena yang diolah atau diproses adalah data atau fakta, tentu data atau fakta tersebut harus berbentuk sesuatu yang dapat dimengerti oleh komputer. Pengelolaan data elektronik atau PDE dapat merujuk kepada metode otomatis dalam pengelolaan data komersial. Biasanya kegiatan yang cukup sederhana dan berulang dipakai untuk mengolah informasi yang serupa dalam jumlah besar. Dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Siti Masruroh. Unsur-unsur PDE. Unsur-unsur yang mendukung adanya PDE selain perangkat alat elektronik juga harus ada data yang akan diolah. Untuk mengolah data menjadi informasi diperlukan prosedur-prosedur yang disebut program. Perangkat alat elektronik tersebut sering disebut dengan istilah perangkat keras atau hardware. Dapat berupa layar monitor, printer, mesin CPU, disket, scanner, plotter, modem, dan sebagainya. Prosedur-prosedur atau program yang digunakan untuk mengolah data disebut perangkat lunak software. Data secara fisik terdiri atas kumpulan pulsa-pulsa listrik yang terangkai dalam suatu binary digit atau bit. Macam-macam program menurut jenis pemakaiannya. Sistem 1. Sistem operasi, yaitu suatu program yang dibuat untuk melakukan dasar-dasar operasi komputer, contoh seperti DOS, Unix, AS. 2. Program paket, yaitu suatu program yang dibuat oleh software host yang dimaksudkan untuk memudahkan para pemakai dalam melakukan suatu pekerjaan, contoh seperti WS, WP, Windows, Microsoft Word. 3. Program aplikasi, yaitu suatu prosedur yang dibuat oleh pemrograman untuk mengolah suatu data dalam aplikasi khusus, contoh seperti program sistem pengajian, program sistem kepegawaian. Berdasarkan tugasnya, brainware dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Sistem analisis, yaitu orang yang membantu pihak manajer dalam menganalisis sistem yang berkaitan dengan komputerisasi yang dikembangkan oleh perusahaan atau
organisasi sesuai dengan kebutuhan manajemen, mulai dari cara pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data serta bagaimana informasi disajikan. 2. Pemrograman adalah orang yang bertugas menyusun prosedur suatu sistem aplikasi berdasarkan hasil analisis sistem analisis. 3. Operator adalah orang yang bertugas mengoperasikan komputer. Beberapa personal yang terlihat dalam pengolahan data. 1. Pustakawan data yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan penyediaan data dan program. 2. Administratur database, bertanggung jawab memelihara database dan mengatur kewenangan dalam mengakses database. 3. Pendukung teknik, bertanggung jawab terhadap pengadaan perangkat keras atau lunak dan menjamin kelancaran konfigurasi jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi PDE. Nah, organisasi PDE itu apa sih? Nah, di sini sudah dijelaskan di dalam PPT. Organisasi PDE itu ya pengolahan data biasanya mempunyai pola-pola yang harus dimengerti oleh pemeriksanya. Nah, yang dimana itu terdapat dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Nah, pengolahan data terdistribusi itu harus tersampai oleh pengolahan data sampai si pemakai akhirnya. Nah, pengolahan data secara sentralisasi biasanya melibatkan sebuah komputer besar sebagai host komputer dan dam-dam terminalnya. Nah, pengolahan data secara desentralisasi membagi proses kepada sentral-sentral lainnya yang lebih kecil, kemudian secara berkala dilakukan pemutakhiran data pada pusat dari jarak jauh, yaitu pengolahan data secara desentralisasi. Nah, selanjutnya itu pengolahan data terdistribusi. Nah, ini menghubungkan terminal sebuah komputer besar yang dimana database ada pada komputer besar, tetapi suatu saat dapat dengan mudah diambil melalui terminal dan diproses oleh terminal tersebut. Nah, hasil akhir akan dikembalikan ke komputer besar. Pengolahan cara ini lazimnya berbentuk jaringan dalam area lokal atau jaringan dalam area yang luas. Nah, kadang dua atau lebih jaringan area lokal saling dihubungkan membentuk jaringan lokal yang lebih luas dalam suatu kota tersebut. Nah, mungkin sini saya jelaskan secara singkat saja organisasi PDE itu apa. Saya izin meneruskan presentasi. Materi yang keempat adalah tentang pengendalian internet. Menurut SPAP dalam SA seksi 314.4 nomor 05-09, pengendalian intern atas pengelolaan komputer yang dapat membantu pencapaian tujuan pengendalian intern secara keseluruhan, mencakup prosedur manual maupun prosedur yang didesain dalam program komputer. Prosedur pengendalian manual dan komputer terdiri atas berikut ini. 1. Pengendalian umum, yaitu pengendalian menyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan EDP yang terdiri atas A. Pengendalian organisasi dan manajemen. B. Pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. C. Pengendalian terhadap operasi sistem. D. Pengendalian terhadap perangkat lunak sistem. E. Pengendalian terhadap entry data dan program. 2. Pengendalian aplikasi, yaitu pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi yang meliputi A. Pengendalian atas masukan. B. Pengendalian atas pengelolaan dan file data komputer. C. Pengendalian atas keluaran. Dan D. Pengendalian masukan, pengolahan, dan keluaran dalam sistem online. Untuk mempermudah evaluasi atas pengendalian intern, maka pengendalian intern dalam lingkungan EDP dikelompokkan sebagai berikut. A. Pengendalian umum. 1. Pengendalian organisasi, bertujuan A.
Pemisahan tugas yang memadai untuk mencegah adanya ketidakcocokan fungsi personal EDP dalam departemen dan antara departemen EDP dengan pemakal. B. Pencegahan akses tidak sah terhadap peralatan komputer, program, dan file data oleh karyawan EDP maupun pemakai. 2. Pengendalian administratif. Manfaat dan tujuan pengendalian intern yang ingin dicapai dari pengendalian ini adalah: A. Memberikan kerangka untuk mencapai tujuan sistem informasi secara keseluruhan, memberikan arah pengembangan sistem informasi dan menggambarkan sumber-sumber daya yang diperlukan melalui pembuatan rencana induk. B. Menyediakan seperangkat prosedur yang menggambarkan tindakan-tindakan yang harus diambil dengan keadaan darurat, misalnya jika komputer gagal, rusak, atau bencana lainnya melalui pembuatan rencana tidak terduga. C. Menyediakan pelatihan dan pengarahan bagi karyawan, penyaringan dan seleksi karyawan sehingga menghasilkan personel komputer yang andal dan kompeten. D. Memberikan kesatuan standar dalam pengembangan operasi dan pemeliharaan sistem komputer sehingga kekacauan dan kegagalan dapat ditekan. 3. Pengendalian pengembangan dan pemeliharaan sistem. A. Review, pengujian, dan pengesahan sistem baru. B. Pengendalian atas perubahan program. C. Prosedur dokumentasi. 4. Pengendalian hardware dan software. A. Dual read. Input data akan dibaca 2 kali dan kedua bacaan tersebut dibandingkan. B. Parity check. Data diproses oleh komputer dengan menggunakan aturan bit. C. Echo check. Merupakan pemindahan data yang diterima device output kembali ke unit sumber untuk dibandingkan dengan data asli. Dan D. Read after write, yaitu komputer membaca ulang data setelah dicatat di dalam storage atau output device dan menguji data dengan membandingkannya pada sumber asli. 5. Pengendalian dokumentasi. A. Penjelasan dan flowchart dari sistem dan program. B. Instruksi operasi untuk operator komputer. C. Prosedur pengendalian yang harus diikuti oleh operator dan pemakai. D. Uraian dan sampel dari input dan output yang diminta. 6. Pengendalian keamanan. A. Pengendalian akses atas file dari program, mencegah penggunaan secara tidak sah dalam departemen EDP, data files, dan program komputer. Pengendalian spesifik meliputi penyelamatan fisik maupun prosedur. Penjabaran selanjutnya akan dibahas oleh Nabila Putri Syahira. Pengendalian aplikasi atau aplikasi control adalah pengendalian terkait dengan aplikasi atau perangkat lunak atau software tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dilakukan dalam pengolahan data. Tujuan pengendalian aplikasi ini adalah untuk memperoleh keyakinan. Yang pertama, bahwa setiap transaksi telah diproses dengan lengkap dan hanya diproses 1 kali. Yang kedua, bahwa setiap data transaksi yang berisi informasi yang lengkap dan akurat. Yang ketiga, bahwa setiap pemrosesan transaksi dilakukan dengan benar dan tepat. Yang keempat, bahwa hasil-hasil pemrosesan digunakan sesuai dengan maksudnya. Yang kelima, bahwa aplikasi-aplikasi yang ada dapat berfungsi terus. Pengendalian aplikasi terdiri dari yang pertama, pengendalian masukan atau input control. Yang kedua, pengendalian proses pengolahan data atau process control. Yang ketiga, pengendalian keluaran atau output control. Yang pertama, pengendalian masukan atau input. Mengapa diperlukannya pengendalian masukan? Karena input merupakan salah satu tahap dalam sistem komputerisasi yang paling krusial dan mengandung resiko. Resiko yang dihadapi adalah yang pertama, data transaksi yang ditulis oleh pelaku transaksinya salah. Yang kedua, kesalahan pengisian dengan kesengajaan disalahkan. Yang ketiga, penulis tidak jelas sehingga dibaca salah oleh orang lain. Misalnya, petugas yang harus mengentry data tersebut ke komputer.
khususnya bila yang diolah bukan dokumen aslinya, melainkan tembusan. Selanjutnya, pengendalian atas pengolahan atau processing. Pengendalian proses atau processing control ialah pengendalian intern untuk mendeteksi jangan sampai data, khususnya data yang sesungguhnya sudah valid, menjadi error karena adanya kesalahan proses. Kemungkinan yang paling besar untuk menimbulkan terjadinya error adalah kesalahan logika program, salah rumus, salah urutan program, ketidakterpaduan antar subsistem, atau kesalahan teknis lainnya. Materi ke-6 yaitu konsep-konsep pemeriksaan PDE. Yang pertama itu sikap sebagian orang yang merasa takut kehilangan pekerjaan. Yang kedua, sikap sebagian orang yang menganggap bahwa komputer adalah peralatan yang cerdas, sehingga menganggap komputer tidak pernah salah. Yang ketiga, penyalahgunaan komputer oleh orang-orang yang lebih ahli, seperti analis dan pemrograman. Yang keempat, pengerusakan dan sabotase dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada 3 metode yang sering digunakan dalam melaksanakan PDE. Yang pertama itu ada audit run the computer, di mana penggunaan komputer pada tahap proses diabaikan. Yang kedua ada audit through the computer. Auditing melalui komputer lebih ditekankan pada pengujian sistem komputer daripada pengujian output komputer. Yang ketiga, audit with the computer. Audit dilakukan dengan menggunakan komputer dan software untuk mengotomatiskan prosedur pelaksanaan audit. Materi ke-7 ialah pengertian pemeriksaan PDE. Pemeriksaan PDE bertujuan untuk memberikan opini terhadap sistem informasi yang terkomputerasi. Di sini pemeriksa harus menilai apakah sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Ada beberapa tahapan dalam melakukan pemeriksaan PDE, yaitu yang pertama, perencanaan pemeriksaan diharapkan dapat melakukan pemeriksaan yang efisien dan efektif serta mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait. Yang kedua itu peninjauan pendahuluan. Dengan melakukan peninjauan pendahuluan, pemeriksa dapat mengumpulkan informasi mengenai data umum objek pemeriksaan termasuk sistem akuntansinya. Yang ketiga itu ada analisis aplikasi. Analisis kali ini bermaksud agar pemeriksa memahami kaitan antara aplikasi dengan pelaksanaan kegiatan objek pemeriksaan. Yang keempat, penilaian pengendalian internal. Untuk memahami pengendalian internal dimaksudkan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan yang mungkin terjadi seperti kesalahan laporan, penyimpangan dari prinsip akuntansi. Yang kelima, pelaporan. Pada tahap ini, pemeriksa dapat menyampaikan apa yang telah dilakukan sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan. Teknik-teknik pemeriksaan audit PDE. 1. Pengujian dengan data simulasi. Teknik ini sering dipakai karena teknik ini dianggap sangat efektif. Pemeriksa dapat langsung memeriksa sistem pengolahan dengan menggunakan transaksi simulasi sebagai bahan pengujian. Beberapa program aplikasi diuji kemampuannya dalam memproses data hingga dapat diketahui apakah program berjalan secara benar atau ditemukan kesalahan atau penyimpangan. 2. Pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu. Teknik ini merupakan perluasan dari teknik pengujian data. Transaksi simulasi digabung dengan transaksi sebenarnya dengan cara memberikan suatu kode khusus. 3. Simulasi paralel. Teknik ini pemeriksa membuat simulasi pemrosesan dengan memanfaatkan program yang disusun oleh pemeriksa, yaitu suatu model aplikasi yang dipakai secara rutin. 4. Pemasangan modul atau program pemeriksaan. Pemeriksa dapat memasang suatu modul atau program pemeriksaan ke dalam program aplikasi untuk memantau secara otomatis sehingga dapat terhimpun data untuk keperluan pemeriksaan.
Transaksi yang diolah program aplikasi kemudian akan dicek oleh modul pemeriksaan yang telah dipasang ke dalam program aplikasi. Selanjutnya akan dicatat ke dalam suatu log pemeriksaan. 5. Pemakaian perangkat lunak khusus untuk pemeriksaan. Dengan memakai perangkat lunak yang disusun khusus untuk pemeriksaan atau audit software, pemeriksa dapat menguji keandalan dokumentasi dan berkas suatu objek pemeriksaan. Beberapa audit software yang biasa dipakai antara lain Generalist Audit Software, Audit Common Language, Audusys atau IDEA Mini. 6. Metode training. Pemeriksa dapat melakukan penelusuran terhadap suatu program atau sistem aplikasi untuk menguji keandalan, kebenaran, atau masukan dalam pengujian ketaatan. Dengan metode ini, pemeriksa mencetak daftar instruksi program yang dijalankan sehingga dapat ditelusuri apakah suatu instruksi telah dijalankan selama proses. 7. Metode pemetaatan. Pemrogram dapat memasukkan kode-kode tertentu yang tidak dikehendaki yang disiapkan ke dalam program untuk kepentingannya. Dengan metode ini dapat ditunjukkan suatu bagian program aplikasi yang dapat dimasuki pada saat dijalankan sehingga dapat diketahui bagian mana dari program tersebut yang sedang melakukan proses dan bagian mana yang tidak sedang melakukan proses. Dengan diketahuinya bagian-bagian yang sedang bekerja dan bagian-bagian yang tidak sedang bekerja tersebut, dapat dipisahkan kode-kode yang tidak dikehendaki tertentu kemudian menghapuskannya. Izin melanjutkan pembahasan materi. Nah, materi selanjutnya itu kecurangan dalam organisasi PD. Kecurangan komputer adalah kecurangan yang berkaitan dengan segala kegiatan dengan komputer yang meliputi manipulasi data dan program serta perangkat keras. Manipulasi data dan program dapat berupa perusakan, sabotase, penyadapan, penyisipan atau penambahan, pengubahan, penghapusan, dan pemalsuan. Sedangkan kejahatan terhadap perangkat keras lebih banyak pada pengerusakan dan pemalsuan. Untuk mendeteksi adanya suatu kecurangan, pemeriksa wajib mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kecurangan, siapa yang mungkin melakukannya dengan gejala-gejalanya. Tindakan berjaga-jaga untuk mencegah terjadinya suatu kecurangan dapat dilaksanakan jika hal-hal di atas telah diketahui. Jika gejala telah diketahui, pemeriksa dapat merancang program pemeriksaan dan menelusuri siapa semua gejala kecurangan yang diamati. Sekian pembahasan materi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.